tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Truk box mundur dan melindas motor di belakangnya di jalan menanjak di Bandar Lampung. Pengendara motor kritis. Warga Rawapitu Tulang Bawang diresahkan kemunculan buaya berukuran besar di siring sawah dan permukiman. Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu pelayaran kapal Roro di Selat Sunda. Ratusan narapidana di Lapas Kelas 2A Kota Bumi, Lampung Utara, Kamis dini hari dikagetkan kedatangan rombongan polisi khusus lapas. Mereka diminta keluar kamar dan digeledah tubuhnya. Para narapidana ini kemudian dikumpulkan di aula lapas. Petugas kemudian menggeledah seluruh ruang tahanan. Hasilnya, benda-benda terlarang yang ditemukan antara lain korek api, besi panjang, alat pencukur kumis, beberapa jenis obat, ikat pinggang, botol kaca. Dalam razia itu tidak ditemukan ponsel dan narkotika yang menjadi sasaran razia. Ketika penggeledahan kita mengeluarkan narapidana, saya juga sekilas saya menanyakan apakah ada pungutan-pungutan liar atau ada pemerasan-pemerasan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas. Rupanya tidak ada pungutan-pungutan. Benda-benda terlarang yang disita akan dimusnahkan setelah didata. Razia serupa akan digelar rutin untuk mencegah peredaran narkotika di dalam lapas dan tindakan yang tidak diinginkan oleh para narapidana. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tidak narkoba, tidak. Nasib malang dialami 3 bocah di Desa Karya Mulia Asri, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Ketiganya dipaksa memakan daun sawit karena dituduh merusak tanaman sawit milik seseorang di desanya. Diduga pemilik kebun menganggap hal itu merupakan hukuman bagi ketiga korban agar jera. Mirisnya lagi, ketiganya dipaksa memakan daun sawit di depan salah satu ibu korban. Orang tua korban tak berani melarangnya karena takut masalahnya akan berkepanjangan sebab pemilik lahan merupakan orang kaya. Pas dipanggil kan ngelihat anak makan itu ya kayak mana ya, sebagai orang tua ya adalah rasa ini, tapi kan cuman takutnya kalau ada apa-apa aku nggak punya kayak mana kalau mau dihituin gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau yang punya nerima ya kita ikut aja. Kata yang punya dicabutin buat apa, katanya buat dimakan, makan rasanya apa, manis ya, kalau manis suruh makan itu aja sih, tahu saya begitu. Saat didatangi ke kebun sawit yang diduga dirusak ketiga korban, pemiliknya tidak di tempat. Masalah ini tidak dilaporkan ke polisi karena orang tua korban takut terjadi hal yang lebih buruk, namun kabarnya sudah beredar luas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga desa Duta Yosomulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang diresahkan kemunculan buaya muara. Hampir setiap hari ada saja buaya yang menampakkan diri di sekitar siring sawah petani. Kemunculan buaya direkam warga dengan kamera ponsel.
Warga menduga buaya yang sering menampakkan diri itu lebih dari 3 ekor, sebab buaya yang muncul ukurannya berbeda-beda. Ada buaya yang masih kecil dan yang terbesar panjangnya lebih 3 meter. Sering di depan kanal-kanal depan itu sering muncul lah. Berapa ukuran perkiraan? Sekitar ya 3 meter 4 meter lah kalau di permukiman warga. Kalau yang di sawah ini sekitar 2 meter lah. Udah rasa khawatir lah petani ya, kalau mau ke sawah itu was-was lah. Takut gitu mas? Ya takut. Buaya yang muncul di siring sawah itu diduga berasal dari Sungai Wai Tulang Bawang. Sejauh ini belum ada warga desa Duta Yosomulyo yang terluka akibat diserang buaya. Warga meminta petugas BKSDA turun ke lokasi mengusir buaya-buaya itu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Buaya liar yang sangat besar ya teman-teman. Harga singkong turun lagi dan dikeluhkan para petani. Di Tulang Bawang, harga singkong Kamis siang Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibanding 3 hari lalu yang masih di atas Rp2.000 per kilogram. Salah satunya terpantau di lapak singkong Sumber Rezeki, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Aktivitas bongkar muat singkong di lapak ini ramai. Pasokan singkong dari petani melimpah. Menurut petani, harga singkong Rp1.500 per kilogram tidak imbang dengan biaya tanam dan ongkos angkut. Harga singkong turun, namun biaya angkut dan buruh cabut tidak turun. Terlebih harga pupuk non-subsidi kini tak terjangkau petani sebab hampir tembus Rp1 juta per sak. Apa sih Pak? Gimana Pak atas penurunan harga singkong ini Pak? Ya, sebagai petani. Kecewa. Sangat merugikan petani karena harga pupuk sekarang mahal, dari pupuk juga harga singkong malah turun. Harapannya sendiri Pak? Ya harapannya singkong minimal ya di atas 17 lah, dari pupuk enak. Turunnya harga singkong di tingkat pelapak mengikuti harga di pabrik tapioka. Pelapak memperlakukan aturan refaksi atau pemotongan harga singkong di atas 27%. Asumsinya jika menjual singkong 1 ton maka yang dibayar hanya 7,3 kuintal atau 2,7 kuintalnya dianggap hilang. Harga di lapak kami Sumber Rezeki Rp1.500 dengan potongan 27%. Itu untuk singkong yang agak tua, umur 7 bulan ke atas. Kalau yang 7 bulan ke bawah potongan bisa nambah. Itu per hari apa sih Pak? Per kapan harga turun ini Pak? Harga turun dari hari ini. Meski harga singkong turun, petani terpaksa tetap memanen dan menjualnya. Hal itu karena kebanyakan warga mengandalkan komoditas singkong untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Singkong yang telah tua pun jika tidak dipanen justru menimbulkan kerugian besar karena busuk di dalam tanah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.